Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan bisnis Katsikat jasa cuci sepatu. Lanjut, ini adalah profil bisnis. Jadi Katsikat ini adalah usaha yang bergerak di bidang jasa cuci sepatu yang berlokasi di Malang. Nah, berdirinya ini sudah 8 bulan yang lalu. Katsikat ini telah berkembang menjadi lebih dari sekedar cuci sepatu biasa, tapi kita juga melayani kayak peripen, pewarnaan ulang, reglue atau perekatan ulang dan repair perbaikan sepatu. Nah, di Katsikat ini kita juga mengimplementasikan teknologi berbasis komputer, sistem yang memproses pesanan, pengerjaan hingga penyelesaian item. Semuanya itu dipantau melalui sistem komputerisasi. Nah, dengan demikian pelanggan dapat dengan mudah memesan layanan, mengetahui status pengerjaan sepatu dan mendapatkan informasi kapan sepatu mereka siap diambil. Lalu untuk peran saya Haddad Akbar, saya sebagai CEO, Chief Executive Officer, eh, saya bertanggung jawab atas arah strategis dan visi jangka panjang Katsikat. Tugas saya itu pengambilan keputusan strategis, pengembangan bisnis, manajemen tim, dan memastikan bahwa semua operasional berjalan dengan lancar sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Lalu awal mula Katsikat ini berawal dari kos-kosan, jadi kita mulai Katsikat itu dari kos-kosan, lalu kita eh, cuman menerima antar jemput, terus teman-teman kita ajakin untuk menjadi teknisi cuci sepatu. Lalu untuk marketingnya di saat ini kita hanya sekedar menawarin ke teman-teman kita di BINUS. Lalu eh, beberapa bulan sebelum program manajemen, saya menyadari bahwa untuk mengembangkan bisnis ke level berikutnya membutuhkan lokasi yang lebih profesional. Nah, setelah melakukan riset dan pertimbangan matang, kami memutuskan untuk mencari kontrakan yang bisa dijadikan toko sekaligus tempat operasional Katsikat. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar kontrakan yang udah kami temukan, kemudian kami desain dan akhirnya kami implementasikan di eh, toko Katsikat sekarang ini. Lalu untuk pelatihan, lalu selanjutnya kami selama merenovasi Katsikat, kami juga mengikuti pelatihan yang ada di Tulungagung. Kami juga belajar gimana caranya reglue, gimana caranya repaint, dan gimana caranya mencuci sepatu dengan baik dan benar. Lalu kita juga menanyakan, mempelajari gimana cara mereka mengatur dan manajemen karyawan, memberikan pelayanan yang baik, dan lain sebagainya. Lanjut untuk project selama program management dari mulai bulan Februari di sini fokus kami untuk membuat program post dan juga print thermal. Lalu untuk di bulan Maret kami itu mengimplementasikan dan sistem post dan juga printer thermal sehingga apa namanya setiap transaksi itu udah melalui komputerisasi. Dan juga di bulan Maret ini kami membuat label parfum yang kami berikan tambahan kepada layanan kepada pelanggan secara gratis. Lalu di bulan April kami meningkatkan kualitas layanan kami berupa seperti cuci sepatu dan layanan reglue. Kami terus memperbaiki dan mengevaluasi setiap layanan yang kami tawarkan. Lalu di bulan Mei kami tuh juga terus meningkatkan kualitas layanan karena banyak beberapa permasalahan di sepatu dan tas atau item lainnya yang berbeda. Lalu di bulan Juni kami menjalin kerjasama dengan bisnis lain untuk membahas kolaborasi terutama dalam pembuatan video promosi. Nah, di bulan Juli kami itu melakukan pemeliharaan peralatan-peralatan dan fasilitas Katsikat seperti lampu yang udah rusak, lampu timbul yang udah rusak, dan kami melakukan perbaikan. Lalu untuk di bulan Agustus kami mulai untuk mengimplementasikan hasil strategi kami di bulan Juni seperti memaksimalkan di bagian konten marketing, memfokuskan dokumentasi video setiap permasalahan yang ada pada item. Kemudian kami gimana caranya kami menghadapi masalah tersebut.
Lalu untuk permasalahan-permasalahan dan solusi yang telah kami pelajari selama ini. Pertama, ada kesulitan dalam mencari tempat strategis. Nah, solusinya itu dengan cara mengamati arus lalu lintas, kendaraan lewat pejalan kaki dan penjalan kaki di depan toko. Kemudian untuk permasalahan kedua itu gugup dalam menghadapi customer. Nah, ini dengan cara membiasakan diri bertemu dan berinteraksi secara langsung. Lalu selanjutnya kebingungan dalam meng-hire pegawai. Nah, ini harus bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Lalu untuk tantangan dalam melatih pegawai, ini kita ya pelan-pelan persatu persatu memberikan penjelasan perlahan dan mendetail. Lalu selanjutnya kesulitan dalam melakukan pemasaran. Nah, ini kita juga belajar gimana caranya mempelajari marketing di berbagai sumber di internet dan kami juga berdiskusi sama teman-teman lain. Lalu selanjutnya kesulitan dalam membuat promo dan ini kita harus mencoba mengikuti bisnis bisnis kompetitor lain seperti jenis promonya, diskonnya dan layanan yang mereka promoin. Kemudian untuk menghadapi masalah teknis pada sepatu dan tas, kami tetap melakukannya dengan prinsip berani mencoba dulu. Lalu selanjutnya belajar tentang branding. Nah, mulai belajar tentang branding, mulai dari elemen visual seperti logo dan warna. Kemudian belajar membuat konten yang menarik. Nah, ini kita terus untuk belajar dan memberikan penjelasan secara perlahan dan kita membuat konten yang menarik. Ini kita terus belajar gimana caranya menganalisa dan membuat konten semenarik mungkin. Lalu untuk mencatat transaksi dengan efisien, nah ini kami membuat sistem post point of sales dengan berbasis website. Kesimpulannya, selama ini Katsikat sudah mengalami peningkatan omset yang cukup signifikan. Lalu kita juga belajar efektivitas dalam belajar dan adaptasi. Kemudian kita memperbaiki dalam manajemen operasional, kita meningkatkan keterampilan dan pelayanan, lalu strategi pemasaran dan juga pengelolaan keuangan dengan sistem pos. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.